kita harus tahu dulu ada berapa moving average ya. Biasanya teman-teman bisa lihat di sini. Ini polanya sama, tapi ada perbedaan ya. Ataupun kita bisa target di support selanjutnya. Ini juga sama nih, break dikit, open. Jadi yang penting tuh konsepnya ya teman-teman. Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar mengcopy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di Pipzilla TV Channel yang selalu memberikan edukasi gratis tentang forex dan juga trading setiap harinya. Nah, kali ini gue mau bahas tentang indikator moving average. Indikator yang paling sering digunakan oleh teman-teman semua ya. Nah, tapi kebanyakan orang yang udah pakai moving average masih belum bener-bener paham gimana cara pakainya. Nah, makanya kali ini gue akan langsung bahas aja gimana caranya pakai moving average dengan benar dan akurat. Yuk, kita langsung aja menuju ke laptop. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai membahas moving average ya. Mungkin topiknya lebih ke rahasia menggunakan moving average yang nggak banyak orang tahu ya. Jadi kita akan menghindari kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pemula ketika memakai moving average. Yuk kita langsung aja masuk. Nah, pertama-tama sebelum gua akan ngasih tahu tips and triknya, kita harus tahu dulu dari definisinya ya. Jadi definisi dari moving average ini buat teman-teman yang belum paham, itu adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Jadi yang saya warna merahin ini itu adalah yang paling penting ya, harga rata-rata dan juga periode waktu tertentu ya. Jadi kalau misalnya harganya itu ada dalam periode waktu tertentu, misalnya 200 kali time frame, misalnya time frame kita 4 jam ya, dikali 200 terus dirata-ratakan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi makanya teman-teman jangan kaget kalau ada moving average yang berbeda-beda periodenya. Misalnya moving average 50, moving average 200, itu menunjukkan periode waktu yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke kunci rahasia moving average ya, biar cepet nih. Mungkin teman-teman banyak yang udah nggak sabar pengen langsung masuk ke tips and triknya. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi kunci rahasia yang akan dibahas hari ini adalah satu, cara menggunakan moving average untuk melihat tren. Lalu yang kedua, cara menggunakan moving average untuk memilih market terbaik ketika entry. Lalu ketiga, cara entry menggunakan moving average. Dan yang keempat, trading dengan possibility tertinggi ya. Oke, kita langsung masuk ke grafik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke poin yang pertama ya, yaitu adalah cara menggunakan moving average untuk melihat tren. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita harus tahu dulu ada berapa moving average ya. Biasanya yang paling umum dipakai itu ada 4 biji seperti ini ya nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada EMA 20, 50, 100 dan 200 ya. Kenapa angkanya beda-beda tadi ya? Jadi periode waktunya berbeda-beda. Kalau ini 20 berarti 20 kali time frame yang saat ini 1 jam, berarti 20 jam dirata-ratain, harganya kurang lebih akan membentuk garis yang kuning kecil ini. Lalu kalau misalnya yang 50 ini itu berarti 50 kali time frame yang ini ya, 1 jam. Jadi nanti harganya itu dirata-ratain dari 50 jam ya. Kalau 100 ini juga sama, dirata-ratakan dari 100 jam, 200 jam. Kalau time frame-nya jadi 4H itu tinggal dikalikan aja ya, simple. Nah, sekarang ada 4 yang paling umum, yaitu 20, 50, 100, dan 200. Saya sendiri paling suka pakainya yang 50 dan 200 ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan moving average untuk melihat tren, yang paling akurat itu biasanya pakai moving average 200 ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih yang warna merah ini yang paling tebal. Kalau teman-teman lihat dibandingkan dengan moving average yang lain, kelok-keloknya tuh lebih sedikit ya si moving average 200 itu. Nah, karena memang moving average 200 itu lebih melihat tren besar ya. Karena kan memang EMA-nya sampai 200 ya, dirata-ratain sampai 200 kali time frame. Itu banyak banget teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, ketika dia ada di bawah si moving average 200 ini, artinya trennya sedang apa? Sedang turun ya teman-teman.
Nah, kelihatan nih. Jadi dia cenderung untuk turun. Walaupun dia ada naik turun ya teman-teman. Walaupun dia kadang-kadang naik dulu, terus dia turun, dia naik lagi. Tapi tren besarnya itu lebih ke arah turun teman-teman. Kalau dia sudah tembus kayak gini nih teman-teman, sudah tembus ke atas seperti ini nih, ini break kan. Nah, biasanya itu akan disarankan untuk melakukan long. Karena tren besarnya sudah ada tanda-tanda perubahan dari yang tadinya turun jadi naik, teman-teman. Gitu simpelnya ya. Itu adalah trik yang pertama, cara menggunakan moving average untuk melihat tren market ya, teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke yang kedua ya. Gimana caranya kita menggunakan indikator moving average untuk memilih market terbaik untuk entry. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dua market ya, yang kurang lebih dia mirip-mirip ya. Misalnya itu adalah NZD USD dan GBP USD ya. Pound sterling US dollar sama New Zealand dollar dan US dollar. Kan kurang lebih lawannya sama tuh US dollar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini bentuknya mirip gak nih? Kalau teman-teman lihat. Jadi ketika dia turun, naik, ini juga sama ya. Dia turun, naik nih teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat dua market yang kurang lebih mirip tapi bingung mau masuk yang mana dan ingin tahu yang manakah yang paling baik untuk entry. Yang paling baik itu pasti yang paling banyak profit ya kan teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba pakai moving average ya. Nah, biasanya kita bisa bandinginnya pakai yang 50 aja ya. Biasanya kita kalau mau open atau entry posisi itu pakai yang 50, teman-teman. Nah, kita nyalain aja moving average 50-nya di dua-duanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih. Ini kan trennya jelas lagi naik ya. Terus dia break di sini nih, teman-teman. Nih, dia break di sini. Teman-teman bisa lihat di sini juga dia break ya. Nih, di sini break. Nah, cuman teman-teman sadar nggak ada perbedaannya apa? Ini saya akan bantu bandingkan ya. Ini saya pindahkan ke NZD USD ya. Nah, ini adalah market yang tadi ya, GBP USD. Lihat nih teman-teman perbedaannya. Nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika dia break di NZD USD nih. Dia loncatnya nggak gitu jauh nih. Di break terus turun lagi. Terus break, naik, turun lagi ya. Jadi perlahan-lahan nih, dia masih nempel di garis si moving average yang 50 ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini nih, setelah nempel dia turunnya jauh sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, tuh, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini polanya sama, tapi ada perbedaan, yaitu jaraknya teman-teman. Jarak penurunannya ketika break sesudah terkena garis moving average. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, artinya lebih volatile yang mana? Lebih volatile yang bawah ini ya teman-teman. Yang bawah ini kan? Atau bisa disebut lebih volatile si GBP USD karena dia cukup ekstrim nih penurunannya. Nah, kalau penurunannya cukup ekstrim seperti ini, artinya trennya itu lebih kuat dibandingkan dengan tren yang ada di NZD USD yang lebih kecil ini nih. Jadi kalau ditanya, lebih baik saya melakukan short di mana nih? Lebih baik saya melakukan short di GBP USD atau NZD USD? Kan dua-duanya tuh sama-sama udah break dan akan turun. Nah, jawaban yang tepat adalah kita lebih baik membuka posisi di pound sterling US dollar. Kenapa? Karena potensi profitnya lebih gede teman-teman ya, lebih jauh dari moving average ini. Gitu teman-teman. Itu adalah tips yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga ya teman-teman, yaitu adalah cara entry menggunakan moving average. Jadi kita kan tadi udah belajar ya. Kalau saya sih sukanya pakai EMA 50 sama EMA 200 ya. Kalau teman-teman lihat di sini menggunakan EMA 50 ya. Ini kan jelas dia udah break ya. Artinya kita disarankan untuk nge-short ya. Nah, kalau kita disarankan untuk nge-short, pertanyaannya di manakah posisi short yang paling bagus kan? Ini posisi short ya, gambar ini teman-teman, merah itu SL-nya ya, hijau itu TP-nya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk melakukan entry menggunakan moving average, teman-teman perlu pahami dulu konsepnya. Jadi si moving average ini adalah indikator yang lagging ya. Lagging itu maksudnya telat. Jadi kalau misalnya kita terlalu memantau si moving average, kita bisa-bisa terlambat teman-teman. Keburu jatuh duluan nih ketika kita mau nge-short ya. Jadi kita harus mengkombinasikannya dengan market structures teman-teman. Nah, biasanya kalau kita mau entry, kita kan lihat dulu support resistance-nya ya. Kita lihat dulu resistance-nya nih. Ini kan udah break nih teman-teman. Jadi kalau saya sih biasanya lihat dulu ke market structures-nya ya sebelum kita lihat ke moving average. Jadi ini kelihatannya kayak udah mau nyentuh orange-orange, tapi apakah kita mendingan ngelakuin sell sekarang aja kok? Kalau kata saya sih jangan dulu. Lebih baik kita tunggu sampai dia masuk ke zona si support resistance ini ya. Terutama ini kan jadi resistance nih teman-teman ketika udah break.
Ini kan sebelumnya support, terus dia resistance nih. Kalau saya sih akan nunggu sampai ke area sini ya teman-teman. Kedua, saya akan mengkonfirmasi dengan ketika dia hit moving average ini ya, yang 200 dan juga yang 50. Kalau teman-teman ingin tahu nih, apakah harus nyentuhnya sampai mana nih teman-teman? Sampai sini ya teman-teman nih. Kalau kita lihat kan sebelumnya dia nyentuh moving average-nya, dia nyentuh sedikit, agak tembus yang 50 dikit, dia baru mantul ke bawah ya. Nah ini juga sama nih, kalau saya akan ikutin kurang lebih persis sama sih itu. Jadi ketika dia garisnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Mungkin saya akan gambarin kayak gini ya. Jadi dia akan lanjutin kayak gini. Saya akan nunggu grafiknya itu sampai ke sini nih teman-teman. Nah kurang lebih dia agak tembus dikit aja. Saya pantau dari yang sebelumnya nih, moving average yang sebelumnya. Jadi kurang lebih resistance-nya bener ya ada di daerah tengah-tengah nih. Jadi ini dari support resistance klasik udah oke, dari moving average-nya udah oke. Kalau saya sih saya akan entry di sini ya teman-teman, kurang lebih nih di sini. Ya, minimalnya untuk TP sih kalau menurut saya itu di sini ya, di area support terdekatnya. Dia akan turun sampai ke support terdekatnya di sini. Kalau saya akan TP di sini untuk amannya teman-teman ya. SL-nya di mana? Biasanya saya akan hitung perbandingannya kurang lebih 1:2 atau 1:1,5. Berarti kalau profitnya 90 pips, loss-nya kurang lebih saya atur di 46 pips deh gitu. Kalau misalnya mau lebih jauh gimana? Kok bisa juga. Jadi kita bisa pakai Fibonacci ataupun kita bisa target di support selanjutnya. Kita bisa cek juga pakai Fibonacci ya. Kalau misalnya kita mau coba. Nah, kalau saya sih targetinnya sampai ke minimal 1,6 ini. Di antara 1,6 sampai 2,6. Ya, kalau saya sih ambilnya mungkin akan di sini aja ya, teman-teman. Nggak akan sampai ke bawah banget gitu. Tapi kalau misalnya paling akhir targetnya itu di sini, teman-teman. Nah, untuk SL-nya juga bisa diperjauh di atas resistance. Yang penting TP-nya itu harus lebih gede dibandingkan SL ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sekarang akan masuk ke trading dengan possibility tertinggi. Jadi kalau trading dengan possibility tertinggi, itu kita bisa lihat kayak gini nih, teman-teman. Misalnya kita pakai moving average 50 ya. Biasanya konsep yang kita sering pelajarin itu ketika dia kena moving average itu kita harus selalu melakukan long ya. Jadi ini sebagai supportnya ya. Oke, sebagai support. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu, teman-teman. Jadi yang harus kita lihat adalah gimana ciri-ciri sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini kan break ya. Ini kena EMA 50 break nih. Ya kan? Break. Terus sekarang dia kena EMA 50 break lagi. Jadi pertanyaannya apakah teman-teman akan buy ketika kena moving average 50? Enggak juga kan? Kenapa? Karena mendingan teman-teman tunggu break aja. Jadi teman-teman cari yang possibility tertinggi. Jadi yang seperti ini sebenarnya kalau menurut saya ini agak susah ditebak ya, karena kalau saya akan cari yang seperti ini nih teman-teman. Nih. Saya akan cari yang udah break ke bawah seperti ini. Nah, saya siap-siap untuk melakukan pembelian. Yang penting dia nggak tembus EMA 200 ya nih. Jadi EMA 200-nya bisa jadi patokan nih teman-teman. Gitu, untuk melihat tren besarnya. Tapi kalau seperti ini saya lihat tunggu break dulu baru open posisi. Gitu. Kita bisa lihat yang lain juga nih teman-teman. Jadi yang penting itu konsepnya kita liatin dulu moving average sebelumnya itu pantulannya seperti apa nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini kan yang udah kejadian nih, teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat di sini moving average dia tembusnya seperti ini ya. Nah, jadi dia ngelongnya itu ketika dia udah tembus sedikit moving average. Jadi berikutnya teman-teman jangan pas di moving average nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya chartnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini kan selalu tembus EMA 50 ya. Ini kita patokannya EMA 50 dulu ya. Sebenarnya kita bisa pakai EMA 100 tapi kita bisa samain konsepnya. Nah, kalau seperti ini, kita tunggu moving average-nya nempel dulu. Nah, kalau seperti ini kita tunggu. Nah, kalau misalnya si grafiknya itu udah kena garis moving average, apakah open sekarang? Tunggu dulu, teman-teman. Kalau saya akan tunggu dulu sampai dia tembus ke bawah dulu nih, teman-teman. Kayak yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, nyata dia masih turun lagi. Nah, biasanya kalau kita open lebih dulu, kita udah panik duluan dan takut kena stop loss, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tunggu agak sabar sampai break ke bawah, baru open. Nih teman-teman lihat yang terjadi tuh. Ketika dia udah break, dia ternyata masih mantul lagi. Dia ngikutin yang sebelumnya tuh. Sama juga kalau misalnya teman-teman mau melakukan cara yang sama ke sesudahnya ya. Pokoknya kita lihat konsep moving average-nya nih. Nih, ini udah mau kena garis moving average. Nah, kita tunggu break dulu ke bawah. Ini saya akan pasang agak bawah ya. Ini biasanya udah mulai agak panik nih kalau harganya udah kayak gini.
Apakah dia akan naik nih, takut ketinggalan. Padahal sebenarnya masih bisa turun lagi nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik. Pokoknya lihat garis moving average yang sebelumnya. Tuh, dia udah mulai turun terus naik lagi. Jadi mendingan sabar lihat moving average yang sebelumnya ya teman-teman. Tuh, naik lagi. Oke. Ini juga sama tuh. Dia udah agak turun. Kalau saya sih akan open di itu ya, ketika dia udah break lagi nih. Tapi kalau nggak break juga nggak apa-apa. Kalau saya akan tunggu break. Tuh, break lagi nih teman-teman nih. Saya sih berharapnya naik, tapi kalau misalnya salah ya udah kena stop loss. Nah, dia turun. Oke, ternyata dia naik lagi nih teman-teman tuh. Makanya memang lebih baik kita menunggu konsepnya ya. Gitu. Apakah kalau kita pakai moving average 100 boleh nggak kok? Boleh banget juga teman-teman. Cuman teman-teman lihatin nih konsepnya nih. Kalau pakai moving average 100, nih lihat nih. Jadi dia baru break dikit, teman-teman bisa open. Ya. Ini juga sama nih, break dikit, open. Jadi yang penting tuh konsepnya ya teman-teman. Jadi pokoknya samain sama yang sebelumnya. Sejarak dari moving average ke harganya, ya. Pokoknya teman-teman ikutin aja, ya. Ini mungkin agak jauh breaknya, bikin kita kaget, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah hafal konsepnya ya teman-teman. Nah itu aja yang gue bisa bahas di video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa berikan dukungan pada channel Pipzilla TV dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like video ini ya teman-teman. Gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Trade easy with Pipzilla.